Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan kelima ya kita. Hari ini akan bahas materi terkait mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin dengan subjek utamanya itu tentang safety. Pada dasarnya kenapa safety dikhususkan dalam kegiatan perancangan dan konstruksi mesin. Padahal itu menjadi satu mata kuliah yang terpisah, misalnya K3 atau K3L, yaitu terkait salah satunya dengan safety, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, safety sekarang menjadi concern di bidang terutama di bidang manufaktur ya, maupun pabrikasi, produksi, maupun ke bagian konstruksi dan otomotif. Kenapa seperti itu? Hampir semua produk itu didesain untuk melindungi si user atau si pengguna. Contoh, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya dari teknologi sepeda motor saja ya. Sepeda motor itu ternyata yang memiliki automatic brake system atau kombi brake system itu lebih mahal dibandingkan dengan yang menggunakan sistem pengereman manual. Kenapa? Karena sistem pengereman menggunakan kombi brake system atau automatic brake system itu ternyata lebih efektif dan efisien dalam sistem pengereman dan lebih aman, bahkan pengeremannya menjadi lebih cepat dan tidak mendadak. Itu salah satunya kenapa untuk safety. Begitu juga dengan posisi airbag pada mobil yang dulu yang ke kelas-kelas mobil yang umumnya digunakan hanya bagian depan, yaitu pengemudi dan bagian penumpang di bagian depan. Itu airbag hanya 2 saja. Kemudian berkembangnya zaman, ditingkatkanlah tingkat safety pada proses perancangan dalam otomotif, dalam mobil. Jadi tingkat penggunaan airbag yang tadinya di row 1 kemudian ditingkatkan menjadi ditambah di row kedua, bahkan sampai ke row ketiga. Dan terus kemudian dari situ meningkat lagi. Ternyata airbag-nya bukan airbag dari depan saja, ternyata ada airbag dari samping. Saking menjaga safety dari pengguna. Mobil boleh rusak pada saat terjadi insiden, tetapi pada saat insiden itu terjadi, manusia itu tetap terlindungi, tetap sehat. Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan si pengemudi yang mengakibatkan cedera fatal atau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan pada si pengemudi ataupun penumpang. Seperti yang kita ketahui misalnya di beberapa faktor kecelakaan, misalnya di jalan tol waktu itu yang kita ketahui ya, yang waktu itu lagi ramai di media sosial, yaitu misalnya mobil Vanessa Angel sampai di bagian kirinya itu mobil Pajero sampai habis. Nah, itu kan bisa kita analisis tingkat safety-nya. Tingkat safety, tingkat aerodinamik, tingkat rancangan sasisnya pada Pajero. Jadi yang tadinya beranggapan bahwa Pajero itu cukup baik, oh ternyata ada minusnya di luar itu menjadi ada plus ada minusnya juga. Nah, itu yang menjadi concern bahwa percuma mobil mahal tetapi tidak bisa melindungi penggunanya. Bahkan sampai ada yang membuat pengujian impact atau pengujian tabrak. Mobil itu dihancurkan, ditabrak pada satu bidang dan kecepatan tertentu. Mobil bagian depannya rusak, tapi di bagian pengemudinya itu tetap aman. Oke, kita lanjut. Safety. Nah, ini pertemuan kelima ya tentang safety. Harusnya ada di pertemuan ke-6. Ini kalau melihat di chat di rekaman sebelumnya itu safety itu di pertemuan 6. Nah, ini seperti yang saya sampaikan ada mungkin saja ada perubahan. Nah, untuk pertemuan ini saya rasa lebih cocok untuk membahas tentang safety yaitu di pertemuan kelima. Kemudian ini kepotong. Oke, kita lanjut bahwa safety yang kita kenal itu banyak sekali kita lihat logo atau simbol-simbolnya.
di tempat kerja, sekarang sudah di laboratorium, bahkan saya lihat ternyata di baju wearpack atau himpunan itu sudah ada logo safety. Nah, itu sebetulnya eh, menunjukkan secara tidak langsung bahwa ke kesadaran kita terhadap keamanan dan keselamatan atau terhadap safety itu di berbagai aspek. Jadi bukan hanya safety itu hanya sebagai simbol, safety hanya sebagai pengumuman, tetapi itu betul-betul melindungi kita. Bahkan sampai di perusahaan-perusahaan otomotif atau di industri itu sempat dibilang bahwa keluarga menunggu di rumah. Nah, itu maksudnya tolong lebih safety lagi atau lebih berhati-hati dalam bekerja. Logo safety kurang lebih ada bermacam-macam ya. Ada yang penting biasanya dia bentuknya lingkaran, terus kemudian ada tanda plus, kemudian ada yang menyebutkan itu logo terkait tentang safety first, di mana menunjukkan bahwa maksudnya safety first adalah safety yang utama, keamanan, keselamatan pekerja yang utama. Jadi pada saat dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan misalnya satu produksi mesin itu sedang berjalan, terus kemudian ada yang blok mesin atau misalnya ada komponen spare part yang melenceng, terus tapi dice-nya misalnya sudah mau turun. Nah, kalau kalian tiba-tiba masuk atau operator tiba-tiba masuk, itu tangan bisa terjepit. Nah, itu yang dimaksud dengan safety first. Apabila ada kegagalan pada satu komponen atau proses produksi, itu lebih baik diutamakan safety. Jadi walaupun bendanya rusak atau misalnya mesinnya rusak atau misalnya itu rusak, yang penting si operatornya safety-nya lebih terjaga. Nah, tapi kenyataannya sering kita lihat operator-operator yang mengalami seperti itu. Itu padahal dari pihak industrinya atau pihak perusahaannya itu sudah membuat satu aspek safety yang sudah mumpuni ya. Contoh misalnya ditambahkanlah sensor yang menunjukkan bahwa kalau misalnya pada saat dice turun, tangannya kita masuk, itu otomatis si dice itu berhenti misalnya. Dia otomatis berhenti karena dia membaca sensor tangan atau sensor gerak yang ada benda yang melintasi, yaitu tangan kita. Itu tangan kita masuk, dia otomatis berhenti secara emergensi. Terus ada juga yang menggunakan safety dari penekanan tombol. Jadi tombol ditekan dengan dua, di sebelah kiri dan sebelah kanan harus ditekan bersamaan. Tujuan apa? Safety. Jangan sampai tombol ditekan, tangan jalan masuk. Itu nggak boleh. Jadi akhirnya lebih cepat, misalnya untuk tujuannya untuk lebih cepat, tapi berbahaya. Jangan sampai nanti pas tangan ngambil, itu turun, tangannya kena. Itu. Nah, itu sebetulnya ada beberapa kesalahan operator pada saat proses produksi. Sudah ditambahkan sensor, tetapi sensornya ditutup. Sehingga sensor tidak membaca arah gerak tangan, terus akhirnya si mesin itu jalan terus menerus. Itu biasanya hal ini terjadi di proses produksi bagian malam misalnya atau shift malam. Shift malam itu rata-rata mereka mengantuk, mudah cepat lelah. Jadi kalau misalnya menganggap bahwa pekerjaan yang konstan itu menjadi ngantuk atau melelahkan. Jadi mereka tutup untuk mempercepat dan lain-lain. Bahkan ada yang melakukan hal itu tujuannya untuk memberikan waktu lebih yang kosong, misalnya dipercepat, terus kemudian ada waktu space 1 jam lebih cepat, itu targetnya lebih cepat selesai, terus kemudian dia bisa istirahat untuk tertidur gitu. Oke, tahan dulu bentar. Ya, dilanjut ya. Jadi banyak berita-berita bersebaran bahwa karyawan atau operator sudah berkorban sampai tangannya putus, tetapi masih tetap di PHK. Padahal mungkin saja dari sudut pandang lain menunjukkan bahwa operator itu justru
melanggar kode etik. Justru bisa saja itu melanggar SOP kerja. Yang harusnya SOP kerja ditutup alat itu dengan sensor, tetapi dia menghalangi atau menutup sensor itu. Atau misalnya yang tadinya harus 2 tombol, dia tekan itu dengan yang lain sehingga tangan kanannya bergerak, itu bisa saja melanggar. Karena sepengalaman saya hampir semua mesin-mesin produksi itu sudah diperketat tingkat safety-nya. Jadi kenapa diperketat tingkat safety? Karena ada penilaiannya. Jadi apabila ada perusahaan yang dalam setahun itu tingkat safety-nya rendah atau banyak terjadi kejadian kecelakaan, itu dia mendapatkan nilai minus atau nilai jelek dari kantor pusat dan dari Departemen Kesehatan di Indonesia. Oke, lanjut. Itu kalau kalian lihat di beberapa pabrik ya atau industri di kita di Karawang, itu di bagian depannya di security itu di sini ada ditulis safety first, terus kemudian jumlah kecelakaan hari ini 0, jumlah kecelakaan tahun ini misalnya cuma 1. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka concern terhadap safety, bahwa di pabrik itu tingkat kecelakaannya itu rendah dan aman atau ramah gitu bagi pekerja. Selain tanda-tanda safety, ada juga tanda-tanda peringatan yang lain. Tanda-tanda peringatan yang bisa atau berpotensi untuk menyerang atau membahayakan bagi si pengguna atau si lingkungan sekitarnya. Contoh di sini ada danger di sini. Ada watch your finger and your hands. Jadi pada saat pengerjaan menggunakan mesin yang berputar atau roda yang berputar, pastikan jangan melaksanakan itu dalam kondisi dia menyala itu atau berputar. Jadi itu bisa berpotensi terjepit. Juga ada yang juga hati-hati bagi yang berambut panjang. Pada misalnya rambutnya masuk ke dalam itu juga hati-hati. Makanya masuk ke industri harusnya berambut rapi atau misalnya ditutup rambutnya agar tidak kemana-mana. Apalagi di industri makanan ya, itu biasanya berbahaya kalau sampai rambutnya tidak tertutup. Jenis peringatan safety yang lain tuh ini ada beberapa ya. Contohnya di sini ada hati-hati korosif. Ke metal aja bisa melepuh gitu, apalagi ke tangan. Terus apa di sini slippery when wet. Jadi mudah tergelincir atau jalanannya licin. Di sini misalnya biological atau ini berhubungan dengan percobaan-percobaan biological yang berbahaya bagi tubuh. Nah, kemudian yang lain ada high voltage, tegangan tinggi, atau misalnya ada forklift. Nah, jalur forklift itu sering kita lihat di industri. Kalau misalnya ada jalur forklift, khusus jalur forklift kuning, situ udah ada jelas jalur forklift. Kalau untuk berjalan jalur hijau misalnya. Jangan sekali-kali melanggar itu. Memang tidak ada yang melihat, tapi sekalinya terlihat atau misalnya ada rekaman CCTV terlihat, walaupun tidak ada kejadian, itu bisa dianggap melanggar SOP, melanggar aturan. Karena apa? Concern perusahaan di bidang safety itu makin utama sangat tinggi. Atau kalau misalnya terjadi kecelakaan, operator yang itu berjalan di jalur forklift, sedangkan forklift membawa barang, jalanan di bagian bawahnya itu tidak terlihat, dia karena tertutup barang, gitu ya, hanya bagian atasnya aja, itu tidak bisa disalahkan sopir forkliftnya karena sudah jelas bahwa itu jalur forklift, jadi tidak boleh melintas di jalan situ. Terus yang lain ada tersandung, di sini ada yang flammable atau yang mudah terbakar, gas mudah terbakar, atau ini kejut berbahaya tegangan listrik kejut. Ya itu juga sama ya, intinya pada saat kalian merancang atau membuat satu produk yang kira-kira akan membahayakan, kasih keterangan. Nah ini yang menjadi nilai lebih bagi si perancang terhadap produknya. Kalau misalnya produknya itu misalnya setrikaan, hati-hati panas misalnya, atau misalnya gunakan sarung tangan.
tambahkan keterangan di sana, itu menunjukkan bahwa kita peduli kepada si pelanggan atau kepada user atau marketnya. Atau misalnya kalian merancang alat pencacah jerami. Nah, situnya hati-hati tangan, tergiling misalnya. Hati-hati jangan buka cover dalam keadaan hidup misalnya. Kasih keterangan itu bahwa menunjukkan tadi kita concern, kita peduli terhadap keselamatan dari si pengguna. Jangan sampai nanti ada somasi, ada boykot bahwa gara-gara saya pakai produk ini terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran. Nah, itu. Padahal kita sudah menambahkan simbol pada produknya, kita sudah tambahkan warning pada spesifikasinya atau pada apa namanya spesifikasi dan buku petunjuk misalnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang menarik. Ada kejadian car accident sama flight accident. Kalian mungkin dulu pernah lihat ada kecelakaan Adam Air, ramai sekali. Terus ada kecelakaan pesawat yang lain. Nah, sekarang yang baru ada pesawat Boeing 737-800 itu dari maskapai di Cina. Itu juga ramai. Yang menunjukkan bahwa pesawat itu menjadi diragukan keselamatannya. Padahal kalau kita lakukan kalkulasi di seluruh dunia bahwa ternyata survei menunjukkan bahwa kecelakaan pada pesawat yang mengalami kecelakaan itu setidaknya ada kalau dirata-ratakan ada 2 orang meninggal setiap hari gara-gara kecelakaan pesawat. 2 orang setahun seluruh dunia. Bandingkan dengan kecelakaan sepeda motor atau kecelakaan di mobil. Mobil itu setahun itu ternyata dalam perharinya bisa 3.200 orang lain manusia meninggal gara-gara kecelakaan. Nah, itu akan lebih tinggi pada kecelakaan di sepeda motor. Tapi kenapa? Kenapa pertanyaannya jadi dari hasil ini muncul 2. Kenapa mobil bisa lebih banyak kecelakaan dibandingkan dengan pesawat? Faktornya bisa beberapa. Yang pertama, misalnya kuantiti dari mobil ternyata lebih banyak dibandingkan kuantiti dari pesawat secara umum di seluruh dunia. Oke, misalnya kuantiti mobil sama dengan kuantiti pesawat di seluruh dunia. Apakah menjadi jaminan dia tidak mengalami kecelakaan? Tidak juga, karena tingkat safety di pesawat itu lebih tinggi dibandingkan dengan di mobil. Terus kemudian jika mobil tadi dibandingkan dengan sepeda motor, ternyata sepeda motor tingkat safety-nya lebih rendah. Kalau yang mobil tadi ada airbag, terus kemudian ada automatic brake system, sepeda motor ikut automatic combi brake system misalnya, atau automatic brake system juga ada. Terus kemudian mobil nambahin hill assistant, di motor belum bisa. Di mobil udah ada airbag, di motor tidak bisa. Makanya banyak sekali sekarang orang merancang, kita concern terhadap keselamatan di sepeda motor. Akhirnya kita buat airbag di sepeda motor, yaitu pada mana? Mungkin di helm. Pada saat ada potensi jatuh, helm itu mengembang menutupi tubuh si pengemudi misalnya. Itu menjadi salah satu bentuk airbag yang lain. Misalnya. Jadi fungsinya sama seperti airbag tapi pada motor, jadi lebih fleksibel. Itu bisa kalian lihat kalau misalnya di YouTube ya, banyak rancangan-rancangan terkait ingin meningkatkan keselamatan di kendaraan yang lebih banyak terjadi accident atau kecelakaan. Seperti itu. Namun kenapa sampai pesawat itu lebih banyak yang diekspos? Nah, karena orang lain melihat bahwa pesawat itu kan mahal. Harusnya lebih safety dong. Nah, tapi kalau dikalkulasi ternyata dia udah cukup safety, sudah lebih aman dibandingkan dengan jenis kendaraan yang lain. Nah, di sini diperlihatkan bahwa motor vehicle crash pada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu setidaknya perharinya itu setiap
crash itu setidaknya ada satu yang meninggal. Terus setidaknya perbandingannya 1:9. Kalau misalnya jumlah satu orang ada yang meninggal, berarti 9 yang lainnya dirawat. Dan 88 lainnya itu dirawat di emergensi atau di ICU atau IGD misalnya. Jadi perbandingannya sangat banyak sekali. Tinggal dikalikan aja kalau misalnya tadi 3.000 yang meninggal, berarti 3.000 kali 9. Berarti 27.000 setidaknya per hari itu mengalami dirawat di rumah sakit. Terus kemudian 3.000 dikali 88 itu bisa berapa? 240 ribuan itu yang butuh treatment di ICU atau IGD. Ini juga yang berikutnya adalah car accident yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Dan di sini diantaranya kecelakaan itu akan mengakibatkan cedera-cedera seperti apa sih? Nah ini ternyata banyak sekali yang minimal itu bisa patah tulang, bisa amputasi dan lain-lain gitu. Ini menunjukin itulah jenis-jenis cederanya ya. Terus kemudian penyebab dari kecelakaannya itu ternyata banyak. Apa ada drunk driving atau dia minum atau mabuk-mabukan, terus speeding atau dia kebut-kebutan atau kecepatan yang berlebih, distract driving. Kadang-kadang banyak dari kita menyetir atau mengemudi motor ataupun mobil sambil menggunakan handphone, sambil menelpon, sambil texting atau chatting, sambil buka sosial media. Itu dianggap distract atau memecah konsentrasi pada saat mengemudi. Yang tadinya fokus pada jalan, tiba-tiba mikirin hasil WhatsApp tadi nunjukin bahwa misalnya nonton berita gitu ya, nonton berita misalnya tentang sesuatu, akhirnya jadi pikirannya jadi bercabang. Oh, tadi beritanya gini, terus sambil mikirin jalan, jadi terdistract. Terus yang berikutnya falling asleep at the wheel, maksudnya adalah mengantuk sini atau tertidur atau bahkan bukan definisi tertidur ya, tapi microsleep. Microsleep tuh kalian tertidur kurang dari 1 detik misalnya. Kalian coba memejamkan mata tertidur itu misalnya 0, sekian detik. Itu juga berbahaya. Apalagi dalam kecepatan yang tinggi. Itu mobil atau motor berbelok sedikit saja sadar kaget terjadilah crash. Itu juga berbahaya. Banyak sekali kecelakaan saat ini terjadi microsleep. Nah, yang terakhir juga ini adalah tidak menghiraukan simbol atau rambu-rambu lalu lintas, lampu merah atau misalnya simbol-simbol di jalan, hati-hati jalan berlubang, hati-hati jalan menikung tajam, hati-hati tanjakan tajam atau turunan panjang. Itu tidak diperhatikan. Nah, terus kita kembali lagi ke permasalahan apa hubungannya dengan perancangan dan konstruksi mesin pada saat penyebab dari car accident dan tipe-tipe injury-nya. Penyebab hubungannya apa? Oke, pada saat yang sebelah kanan itu car accident yang menyebabkan damage atau dia injury pada bagian apa saja. Nah, itu bisa kita tingkatkan. Contoh misalnya yang paling banyak neck pain. Nah, kenapa kita pada saat ngerancang, kalau pada saat ngerancang yang neck pain, kita tujukan yang kira-kira akan melindungi leher pada saat terjadi kecelakaan atau crash. Contohnya apa? Pada apa? Desain pada kursi. Desain pada kursi, kursinya lebih ergonomis pada saat terjadi crash atau tubrukan, si lehernya tetap aman. Ada di sini lower back pain, kursi juga ternyata. Jadi pada tubrukan ternyata si kursinya mampu menahan redaman dari crash tersebut.
Terus kemudian yang contohnya yang lain, misalnya broken bones. Oh, ternyata di bagian dalam setidaknya melindungi si pengemudi, badan si pengemudi dari tubrukan yang di depan. Ya, salah satunya dengan itu, dari menggunakan airbag. Airbag-nya dimaksimalkan. Airbag saat ini ada di bagian depan pada melindungi kepala, di bagian kiri dan kanan itu ya untuk melindungi kepala juga. Mungkin kalian bisa improvisasi. Dan itu airbag pada bagian kaki misalnya. Untuk banyak sekali sekarang orangnya selamat tapi kakinya terjepit. Bisa aja kan untuk melindungi itu. Jadi ide-ide untuk merancang yang untuk meningkatkan safety. Atau ada juga banyak jenis-jenis ide-ide PKM yang untuk ini nih, penyebab dari kecelakaan mobil yaitu misalnya tadi microslip atau kalian tertidur atau mengantuk. Nah, itu kan ada yang membuat waktu itu helm anti ngantuk. Jadi pada saat berkendara dia ngantuk, sensornya mendeteksi bahwa dia akan mengalami microslip atau deep sleep. Jadi dia langsung memberikan kejutan, getaran. Getaran jadi dia bangun lagi. Itu salah satu upaya untuk menghindari microslip tadi, untuk menghindari kecelakaan. Atau misalnya sekarang speeding. Speeding di kendaraan sudah. Sekarang ada sistem eco ya. Dimana kalau di mobil ada sistem eco yang dia melimitasi kecepatan. Jadi kalau misalnya kecepatannya menurut dia tidak aman di lebih dari 100, lebih dari 100 itu akselerasinya menjadi melambat. Yang tadinya harusnya instan, menambah kecepatannya jadi semakin melambat. Dari 100 ke 110 itu lama gitu, dicapainya lama. Itu maksudnya eco. Jadi dia melimitasi kecepatan. Ada yang bahkan sampai 80 km per jam dia tidak akan bertambah. Itu adalah salah satu contoh menanggulangi kecelakaan dengan cara pendekatan dari kita ya, dari perancangan dan konstruksi mesin. Oke, kita lanjut. Salah satu upaya, nah ini biasanya di negara-negara yang sudah mulai nih, Abu Dhabi misalnya ya, itu sudah pakai seperti ini. Autonomous driving. Nah, autonomous driving di kita sudah mulai diterapkan ya, tapi masih bentuknya lane followers atau cruise control pada saat dia menjaga jarak dengan yang di bagian depannya dengan kecepatan dengan jarak yang sama. Jadi kalau yang depannya ngebut dia ikut ngebut, kalau yang depannya ngerem. Jadi mengikuti alur atau pergerakan dari yang depannya. Itu apa istilahnya sekarang cruise control. Terus ada juga yang selain itu ada juga yang adaptif cruise control. Jadi selain jarak, kecepatannya dia juga bisa mengatur bergerak ke kiri dan ke kanan. Itu sama-sama. Nah, itu sebetulnya yang dinamakan yang sebelah kiri bawah itu dia menggunakan sistem AI, artificial intelligence. Dia mampu mendeteksi jaraknya yang depan sejauh mana dia mengikuti. Ada juga sistem AI yang memberikan bahwa selain tadi automatic driving, dia juga automatic pengereman. Dia bisa di-set pada saat pengereman ada kendaraan berhenti mendadak sebanyak misalnya 50 kilo sejauh 500 meter, itu si mobil walaupun tidak dalam keadaan otomatis ya, kita misalnya lagi ngelamun, dia akan otomatis berhenti, otomatis dengan pelan dengan berhenti. Bentar. Oke, lanjut. Ya itu ya. Jadi self driving ada yang mengemudi dengan cruise control, ada adaptive cruise control, terus kemudian ada yang automatic brake pada saat jarak tertentu. Dia 500 meter, jadi misalnya yang depannya tidak maju, berarti selama 400 meter dia mengurangi kecepatan terus sampai akhirnya dengan jarak tertentu mobil berhenti. Terus ada juga di depannya ada mobil, ada yang melintas, dia juga otomatis berhenti. Itu juga
menjadi salah satu safety atau rancangan atau perancangan tadi untuk melindungi si pengguna, melindungi si pengemudi maupun melindungi si pengguna jalan atau pengemudi pengguna jalan yang lainnya gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa lihat dengan adanya teknologi maju nanti seperti ini, manusia menjadi lebih produktif. Nah, karena banyak pabrikan otomotif beranggapan bahwa dengan mengemudi manusia menjadi tidak produktif. Akhirnya kenapa berjam-jam mengamati jalan dan tidak melakukan apa-apa, misalnya tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Nah, di sini dengan automatic driving diharapkan menjadi lebih produktif. Dia bisa menjadi lebih banyak membaca, lebih banyak berkomunikasi dengan sesama koleganya, keluarganya, atau bisa melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan hanya mengemudi yang monoton gitu. Pada dasarnya kan manusia sangat benci dengan hal yang monoton ya, terus-menerus membosankan. Dari hal yang itu, ternyata ada juga fatal accident damage. Nah, ini sekarang banyak sekali autonomous driving pada Tesla ternyata banyak yang menggugat, atau ternyata banyak yang kecelakaannya juga nggak sepenuhnya aman kok gitu. Ternyata kenapa? Karena belum semua negara mencangkup ke autonomous driving-nya. Karena autonomous driving dia mendeteksi faktor jalan. Faktor jalan di US mungkin bagus, lurus, mulus gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan kita, dengan Indonesia, kalau misalnya ada polisi tidur, dia tidak menganggap itu polisi tidur. Atau misalnya ada jalan berlubang di daerah Karawang misalnya, ke arah apa itu? Ke arah tol Karawang Timur misalnya. Itu kan jalan berlubang. Tetapi kalau misalnya kita set dari awal jalan bagus dari jauh, itu 60 km per jam. Nah, ternyata kita autonomous driving, dia masih belum mendeteksi itu misalnya. Akhirnya berbahaya kan. Gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan survei, ada yang beranggapan, oh ternyata lebih aman. Tapi cukup aman lah. Ternyata tidak amannya malah lebih banyak. Ternyata jadi opini-opini dari masyarakat yang beranggapan bahwa autonomous driving ternyata masih belum dapat diterima oleh masyarakat karena ya mungkin perbedaan pola pikir dari mereka. Padahal ini satu hal langkah yang cukup bagus. Kemudian banyak juga sekarang kayak autonomous driving rata-rata pakai mobil listrik. Kenapa mobil listrik? Karena sistem kelistrikannya menjadi lebih stabil karena ngambil dari baterai. Tapi kalau misalnya dari bahan bakar itu kan berarti pada saat bahan bakar habis itu tidak bisa di warning. Tapi kalau pada saat menggunakan kendaraan listrik itu bisa menyimpan atau menambah listrik pada saat berjalan. Mobil berjalan dia nambah listrik, mobil melakukan pengereman nambah listrik. Jadi sebenarnya lebih bagus, lebih aman untuk pengembangan autonomous driving. Walaupun kenyataannya banyak juga pabrikan mobil yang merancang mobil yang bahan bakar atau plug-in hybrid ya, maksudnya bisa menggunakan bahan bakar BBM, bisa menggunakan bensin, BBM dan listrik. Itu bisa plug-in hybrid. Oke, kita lanjut. Nah, ini berikutnya menunjukkan tentang recalls. Nah, kalian mungkin pernah dengar recalls. Recall itu kan kendaraan yang dipanggil oleh dealer resminya karena ada kesalahan dalam salah satu komponennya. Contoh, misalnya ada kesalahan pada airbag, kesalahan pada sistem pengereman, kesalahan dalam sistem kelistrikannya, itu banyak. Terus data menunjukkan bahwa setidaknya di US sendiri ada 46 juta itu dipanggil karena terkait dengan safety recall. Di sini mobil jadi semacam mobilnya ya.
1 dari 3 ini mobil seperti ini, kemudian mobil Jeep-nya 1 dari 5, dan kemudian mobil sedan 1 dari 6, terus kemudian mobil truk atau mini truk ya, itu 1 dari 7. Jadi maksudnya 1 dari 3 itu 30% ya, 33% mengalami recall. Gitu. Kemudian di sebelah kanannya, coba lihat bahwa ternyata yang tahun 2014 selama ini ya, maksudnya itu sampai saat ini recall terbesar yaitu dilakukan oleh General Motors tahun 2014. Toyota di 2014 6 juta unit. Walaupun Toyota di yang bawahnya ada 2010, ada 2011, ternyata lebih rendah. General Motors juga ada yang lebih rendah, tapi ternyata sampai recall terbanyak. Nah, pertanyaannya, sebetulnya pada saat pabrikan itu mau menggunakan sistem recall itu bukan berarti diganti unit baru ya, tapi mobilnya didatangkan terus kemudian diperbaiki, difixkan oleh montirnya tanpa kita membayar harga tambahan. Jadi itu salah satu fasilitasnya. Terus kemudian perspektif kita pada saat menanggapi recall, apakah recall tersebut adalah hal yang wajar atau yang menunjukkan bahwa si pabrikan ini tidak cukup hati-hati atau kualitasnya diragukan. Ya, gimana? Ada tanggapan nggak? Coba. Sebetulnya recall itu lebih gimana sih kalian menganggapnya? Ada masukan nggak? Silakan, open mic. Ada? Ayo, Magada mungkin. Assalamualaikum Pak. Punten. Oh, ya, Farhan. Mau bertanya boleh Pak? Tanggapi dulu. Nah, kalau bertanya mungkin di akhir. Pak. Baik Pak. Ada yang menanggapi Farhan? Untuk saat ini belum Pak. Oh ya, oke, nanti ya kalau bertanya nanti di akhir. Ada yang menanggapi ini mungkin pandangan kita terhadap recalls dulu. Pak. Ya, Alan gimana Alan? Kalau dari saya mungkin menanggapi dari recall ini, berarti di sini kan dari sistem produksinya itu menyadari gitu bahwa ada kecacatan itu atau ada sesuatu dari produksi tersebut yang mengalami kekurangan gitu. Nah, betul. Makanya si produk ini itu dilakukan recall atau diperbaiki kembali gitu, disempurnakan produksinya gitu, baru bisa dikembalikan kepada konsumen yang sudah membelinya gitu Pak. Jadi menurut Alan lebih ke arah mana nih dia melakukan itu? Apakah itu masyarakat itu menanggapinya, wah ini bagus nih recall, atau masyarakat malah menanggapi kok banyak amat yang di recall, jangan-jangan ini mobil cacat atau mobil yang cacat produksi yang dibuat tergesa-gesa atau gimana sampai ke safety penting ini aja lupa. Kan ada yang juga yang recall airbagnya tidak mengembang gitu, tidak mengembang sama sekali. Nah, itu gimana kalau menurut Alan? Iya Pak, kalau misalkan saya diposisikan sebagai konsumen gitu, sebenarnya saya juga ngerasa kalaupun misalkan produk yang saya beli itu mengalami recall itu, berarti saya ada kekecewaan pada saat membeli produk tersebut gitu. Dan keinginan dari konsumen pun sebenarnya tidak ingin diperbaiki, tapi ingin diganti unitnya dengan yang unit sempurna kayak gitu. Kalau tanggapan dari saya sebagai konsumen gitu Pak. Oke. Ya, tanggapannya tidak salah sih. Tapi bisa saja dari sudut pandang mana aja. Tapi pada dasarnya kalau saya menanggapi sebagai konsumen, justru recall lebih baik dilakukan jika recall lebih baik dilakukan dibanding nunggu ada nunggu terjadinya kecelakaan banyak gitu, kecelakaan terus menerus. Contoh misalnya nih mobil tadi ya General Motors atau Ford lah. Mobil Ford itu ternyata melakukan recall. Recallnya banyak nih 8 juta unit, tetapi kecelakaan di luar belum ada.
Nah, itu kan jadi lebih aman ya. Jadi dia menyadari bahwa itu ada kesalahan tadi yang dia sampaikan Alan. Tapi pada saat dia recall itu belum ada kecelakaan. Jadi masyarakat masih lebih aman. Itu lebih baik menurut saya dibandingkan dengan ada perusahaan yang dia tidak melakukan recall, tapi kok tiba-tiba ada banyak sekali kecelakaan. Misalnya tadi Pajero tidak mengalami recall, tetapi pada dasarnya dia mudah kehilangan keseimbangan pada saat dia memanuver tajam, sehingga dia mudah terguling misalnya, atau mudah tergelincir berputar. Itu kan dia tidak melakukan recall, tapi ternyata kok dari tren yang terjadi kok banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi tapi tidak dilakukan recall. Nah, itu menurut saya lebih ya itu lebih buruk dibandingkan yang tadi ya, karena itu sudah menelan korban. Itu sih. Jadi tapi pada dasarnya sih di masyarakat sah-sah aja sih mau menanggapinya, apakah capek-capek bayar mahal yang tadi sampaikan Alan, tapi kenapa ada yang cacat gitu. Itu sih. Tapi pada dasarnya sih harusnya tidak masalah sih, karena kesalahan bukan di pabrik Toyotanya, tapi pada vendor airbag-nya. Jadi pada saat itu airbag melakukan pembuatan sesuai standarnya, tetapi pas dikirim ya sudah sesuai standar, ternyata ada kesalahan produksi, nah ini dipanggil. Itu sebetulnya kesalahannya bukan, lagi-lagi bukan kesalahan pada pabrikan kendaraannya, tapi pada perusahaan yang membuat komponen itu. Nah, di sini ada penjelasan beberapa perusahaan yang recall. Nah, di sini di Vietnam, expander buatan Cikarang kena recall. Di Indonesia gimana? Nah, di Vietnam ya dia recall, tapi di Indonesia apakah ada recall? Itu sebetulnya bisa dilihat ya, expander buat di Vietnam itu buatan mana. Kalau buatan Cikarang ya berarti di Indonesia harus dilakukan recall harusnya. Baik itu bermasalah atau enggak ya, tetap harus dicek satu-satu. Karena misalnya dalam satu produksi dibuat 1 juta unit, nah kita nggak tahu yang rusak yang engine-nya itu yang harus digantinya itu ada berapa. Jangan-jangan cuma 100 dari 1 juta kan nggak masalah. Jadi maksudnya nggak semuanya rusak atau nggak semuanya cacat gitu ya, Alan. Jadi maksudnya di recall itu adalah untuk pengecekan kembali. Mungkin yang kita beli tidak masalah, tidak ada masalah, yang ada masalah justru 100 dari 1 juta. Berarti kan 0,0 sekian persen sebetulnya. Terus kemudian Honda di kita ya, saya ambil contoh yang di Indonesia aja. Honda ternyata merecall 5 jenis, ada Mobilio, Honda Jazz, HR-V, Brio, dan BR-V. Terus kemudian di yang atas ternyata Toyota juga sama, recall 3,2 juta unit mobil dari fuel pump. Nah, fuel pumpnya itu kan nggak dibuat di Toyota. Jadi itu dari vendor. Nah, ternyata recall ini menjadi poin penting bagi vendor pada saat melakukan perancangan dan konstruksi mesinnya. Contoh di sini yang paling banyak ternyata di kata airbag tadi, beberapa kali airbag. Terus ada parking gear, gigi mundur ya, gigi mundur. Terus kemudian ada ignition switch pada saat pengapiannya. Terus ada general motornya engine mount. Nah ini pabrikan-pabrikan ini harusnya kalau terlalu sering ini aneh. Gitu. Kalau misalnya 1 atau 2 kali ya nggak masalah. Tapi kalau terlalu sering udah 5 kali, 6 kali, lagi-lagi recall lagi, wah itu jadi menjadi pertimbangan. Ini sistem perancangan dan konstruksi mesinnya ada problem gitu. Ada yang salah dengan pola pikir mereka tentang perancangan. Sehingga kok sampai terjadi kegagalan terus-menerus. Ini contohnya ya. Kemudian, ini penjelasan sih. Pada dasarnya safety itu secara definisi ya, menurut ASM Handbook, itu safety itu merupakan kualitas yang aman atau safety atau safe yang bebas dari bahaya, cedera ataupun kerusakan. Jadi kalau misalnya dari 3 ini tidak terpenuhi, berarti kondisinya belum safety. Dia tidak menyebabkan cedera, tidak menyebabkan kerusakan, tetapi ada potensi bahaya. Misalnya ada oli berceceran,
terus kemudian kita bilang, oh itu tidak safety. Terus ada orang yang bilang, kok kan sampai saat ini juga nggak ada kok yang tergelincir, sampai ini juga nggak ada yang korban kok. Nah, itu salah. Jadi kondisi yang 3 ini ada satu, cederanya tidak ada, kerusakannya tidak ada, tapi potensi bahaya. Potensi bahaya itu yang menyebabkan dia kondisi yang tidak safety. Bahaya atau resiko tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikurangi atau diminimumkan. Contoh misalnya kalian mau merancang pisau, pisau itu tajam, dia mengalami berpotensi bahaya, resiko, dia tidak safety. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan itu, kita hanya bisa meminimumkannya. Contoh kita tambahkan sarung atau tempat pisau. Jadi pada saat dibawa tidak berpotensi bahaya, berkurang potensi bahayanya, diminimumkan. Atau pada saat kita merancang mesin-mesin yang lain, kita tambahkan simbol hati-hati, tegangan tinggi, hati-hati, benda berputar, bisa tergencet, misalnya. Itu bisa ditambahkan. Itu untuk meminimumkan. Lah, itu lagi-lagi resiko dari itu tidak bisa dihilangkan. Kalian hanya bisa meminimumkan atau menguranginya. Jadi bohong sekali kalau misalnya safety-nya itu dihilangkan sampai zero, tidak mungkin sih. Nah, ini ada 3 aspek penting dalam designing for safety. Yang pertama, kalau kalian membuat satu produk ya perancangannya itu, usahakanlah rancangan kalian itu rancangan produk yang aman. Produk yang aman ya. Maksudnya tidak ada sama sekali potensi bahaya. Contoh kalian mau membuat sepatu. Nah, sepatu kan untuk jalan, kayaknya aman nih, nggak ada ini. Nah, jika produk itu tidak aman, kalau misalnya tadi ternyata produk saya pas dibuat tidak serta aman gitu ya, saya tidak aman. Coba kalian usahakan dalam rancangannya itu buatlah pencegahan-pencegahan untuk mengurangi bahaya tersebut. Pencegahannya apa? Apakah misalnya tadi diberikan sarungnya, atau misalnya kalian ditambahkan cover pada mesinnya dan lain-lain. Terus ternyata untuk mengurangi bahaya juga tidak signifikan penurunan bahayanya. Nah, kalian buatlah dalam rancangannya itu setidaknya buatlah pencegahan, petunjuk, peringatan, tadi sinyal atau logo-logo yang menandakan bahwa hati-hati, ini mudah terbakar misalnya. Hati-hati, barang ini sangat tajam misalnya. Mudah tergores atau misalnya bisa meledak. Nah, itu tambahkan. Jadi orang pada saat penggunaannya akan lebih berhati-hati lagi. Ya, ini 3 aspeknya ya. Yang pertama, aman nggak? Kalau nggak bisa aman, coba kurangin. Bisa nggak? Kalau nggak bisa dikurangin, ya udah kita kasih peringatan. Kalau misalnya cukup untuk di poin keduanya dikurangi itu sudah cukup memenuhi, ya udah cukup. Seperti itu. Make it safe. Make it safe itu maksudnya pada saat kalian merancang, itu kan pernah saya jelaskan ada function. Terus nanti ada penjelasan tentang reliability, producibility, maintainability, kemampuan untuk dirawat atau diperbaiki ya, maintainability. Terus kemudian environmental impact. Dia safety tapi berbahaya bagi lingkungan, buat apa? Bagi user aman, bagi orang lain aman, tapi ternyata bagi lingkungan alam nggak aman, tapi percuma ya. Terus dari kualitas, dari harganya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan satu variabel safety aja, tapi ternyata yang lain. Safety tapi tidak berfungsi dengan baik, buat apa? Safety tapi ke lingkungannya jelek, buat apa? Tetapi walaupun dia ada pertimbangan, faktor aspek safety-nya itu harus tetap dipertimbangkan di aspek manapun. Jadi kalau mau ngerancang ini harus safety. Walaupun diperkirakan, ini harganya tinggi, tapi harus tetap kita jalankan, jangan sampai harganya tinggi kemudian safety-nya dihilangkan, nggak boleh. Gitu. Tetap harus dijadikan pertimbangan di aspek manapun. Nah, ini lebih ke rekognisi atau pengenalan pada bahaya-bahayanya. Contoh ini bahaya pada sistem mekanik. Pada sistem mekanik dia ada putaran, ada misalnya pada tuas atau misalnya pada puli, roda dan lain-lain. Atau misalnya pada bentuknya stabbing untuk kena tusuk atau kena dan lain-lain.
Nah, ini juga bisa tergencet atau misalnya tertekan ya. Ini jadi ada apa? Ada pengenalan produknya sudah cukup aman atau masih berbahaya. Nah, kalau yang tadi pada mekanik dan arah gerak, nah ini bisa juga merekomendasi bahayanya dari produk ya produk-produk yang rancangannya biasanya kan dari produk-produk kita ada yang menggunakan sumbernya listrik. Hati-hati, alat pencacah jerami, mesin pencacah jerami menggunakan listrik 3 fasa misalnya. Hati-hati, apakah itu sudah cukup aman, apakah itu listriknya tidak membahayakan si pengguna atau bisa menjadi korslet dan lain-lain, itu hati-hati. Di tabel di bawahnya sini saya tambahkan bahwa ternyata efek dari listrik pada manusia itu bervariasi cara cara respon tubuhnya. Contoh misalnya nih miliampere, 0,5 sampai 3 miliampere. Ini tingling sensation. Jadi ini lebih ke nyetrum lah gitu ya. Oh, kayak setrum nyetrum kaget. 3 sampai 10 miliampere ternyata muscle contraction. Iya si tegang otot misalnya. 10 sampai 40 mikroampere itu sampai can't let go fenomena, atau maksudnya si listriknya itu sampai dipegang tuh nggak bisa kita lepas. Gitu. Pernah kan kalian kalau kesetrum kadang-kadang masih bisa dilepas tapi ada yang nggak bisa dilepas gitu. Terus 30 sampai 75, wah ini bisa respiratory paralysis. Jadi sampai ke paralysis atau mengganggu sistem pernafasan pada paru-paru. Itu di sininya kemungkinan bisa fatal ya. 100 sampai 200. Nah, ini sampai ke jantung di sini. Saluran jantung 200 sampai 500 ini ke katup. Nah, ini bahaya ini malah. Penutupan katup jantung. Ini bisa jantung tutup, berhenti, mati udah. Nah, 1,5 atau 1.500 ampere ini walaupun dia sudah kolaps atau meninggal, jika 1,5 tidak cukup untuk kegagalannya dengan meninggal, tapi ternyata sampai tisu and organ. Tisu itu lapisan tulang ya, lapisan tulang dan organ-organ dari dalamnya itu bisa terbakar, sampai bisa terbakar. Itu kan sangat berbahaya ya, hati-hati makanya. Makanya hati-hati tegangan tinggi, hati-hati arus listrik nah itu. Hati-hati dalam merancang. Jangan sampai nanti si pengguna atau yang menggunakan rancangan kita tidak aman. Ini salah satu contoh bahaya-bahaya ini pada mekanik. Assalamualaikum, Pak. Ya. Pak, Mak. Ini waktunya sampai jam berapa, Pak? Ya, ini terakhir ya. Ini contoh, udah selesai. Oke. Ini juga mau Jumatan nih. Benar. Oke, sudah cukup. Kita coba screenshot dulu deh. Biar cepat ya. Oke, saya stop dulu.